Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ali Usamuddin, program studi Teknik Informatika NPM 2024-131-0055. Sekali ini saya akan menjelaskan implementasi SFEA menggunakan PHP dan MySQL dengan studi kasus tabel anggota Ormas. Dalam pengelolaan data anggota Ormas, penting untuk memiliki sistem yang efisien untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi tersebut, terutama informasi anggota. Data yang perlu kita kelola mungkin mencakup ID, NIK, nama, dan jabatan. Dengan menggunakan REST API, kita dapat memudahkan interaksi dengan database dan memberikan akses yang lebih baik kepada pengguna. Kita akan membuat dulu tabel anggota. Kita buat database dulu, Ormas. Kita buat tabel anggota. Berikut penjelasannya adalah ID. ID di sini sebagai primary key. Ini juga merupakan data yang unik untuk setiap anggota, yang mana tersebut tidak boleh sama. 3, nama anggota. Yang keempat, jabatan, yang mana jabatan ini hanya dapat bernilai anggota dan pengurus. Kita buat dulu. Nah, setelah itu kita akan mengimplementasikan REST API menggunakan PHP. Yang pertama adalah db.php, koneksi database, yang mana akan digunakan untuk mengatur koneksi ke database MySQL. Kita save. Kita buat folder di htdoc Ormas, kita save sebagai db.php. Nah, kita sudah buat, yang mana koneksi database ini nanti digunakan untuk mengatur koneksi ke database MySQL. Selanjutnya kita akan membuat API untuk anggota tersebut, yang mana nanti akan menangani semua permintaan API tabel anggota, termasuk metode-metode get, post, put, dan delete. Kita save api.php. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit, yang mana di sini saya menggunakan beberapa endpoint untuk memanggil API nanti. Yang pertama adalah get anggota berdasarkan ID. Kita bisa memanggil data anggota berdasarkan ID yang kita panggil nanti. Yang kedua adalah get anggota berdasarkan NIK. Yang terakhir di sini adalah mengambil semua data anggota di dalam tabel anggota. Nah, selanjutnya adalah endpoint post, yang mana kita di sini menambahkan data anggota. Selanjutnya put berdasarkan ID, yang mana mengedit atau memperbarui data anggota berdasarkan ID yang kita panggil nanti. Lalu selanjutnya memperbarui data anggota berdasarkan NIK. Selanjutnya adalah delete, endpoint delete. Pertama menghapus anggota berdasarkan ID, lalu yang kedua menghapus anggota berdasarkan NIK. Nah, nanti endpoint di sini ya kita akan coba uji di dalam Postman. Mari kita langsung saja uji. Yang pertama saya akan uji adalah endpoint post. Kita harus menambahkan anggota dulu supaya data kita ada. Nah, endpoint post kita mungkin sisipkan URL-nya seperti ini. http localhost, karena saya menggunakan XAMPP localhost. Ormas api.php. Kita menambahkan data menggunakan raw, yang mana raw ini adalah format JSON. Kita tambah, sudah ada contohnya. Ini nama, job, dan jabatan. Coba. Oh sorry ininya belum post. Nah, kita coba. Nah, anggota ditambahkan.
status ini 200 oke, request successful 200 oke. Ini membuktikan atau menunjukkan bahwa kita berhasil menambahkan data. Sekarang kita cek dengan metode get seluruh anggota. Kita berhasil. Di sini data John tadi sudah masuk. Mungkin kita tambahkan dulu beberapa data supaya kita mengujinya biar kita tambahkan 2 data lagi. Yang kedua Budi, yang ketiga Sumet. Sekarang kita cek lagi. Di dalam database kita sudah ada 3 data, yang mana dari data tersebut masih sama jabatannya anggota. Selanjutnya kita akan menguji endpoint memanggil data berdasarkan ID dengan menambahkan ID sama dengan mungkin kita akan memanggil Budi 2. Nah, jadi dalam penjelasan ini kita hanya memanggil data yang ID-nya adalah 2, yang mana itu adalah si Budi ini. Selanjutnya kita akan mengetes memanggil data berdasarkan NIK. Kita ambil saja NIK John, set. Nah, ini kita mengujinya dengan mengambil data berdasarkan NIK, yang mana NIK tersebut adalah NIK dengan ID 1 dan bernama John. Selanjutnya kita akan menguji endpoint yang ketiga, yaitu put. Put ini mengedit data. Tulis ktp, kita copy saja deh, kita ganti dicampur, kita copy. Saya akan mengujinya pertama dengan menggunakan ID, memanggil data dan mengedit data menggunakan berdasarkan ID. ID sama dengan 1, yang mana tadi di sini ID sama dengan 1 adalah John. ID sama dengan 1. Nah, kita menggunakan raw karena di sini edit data kita menggunakan JSON. Mungkin studi kasusnya di sini John memiliki kinerja yang baik dalam organisasi tersebut sehingga mengubah statusnya atau jabatannya menjadi pengurus. Kita send. Di sini pesannya data anggota diperbarui, status request successful 200 oke. Sekarang kita cek lagi di get apakah John sudah terubah datanya menjadi pengurus. Nah, sudah berubah menjadi pengurus. Nah, yang kedua dalam metode put, saya menambahkan endpoint mengedit data anggota menggunakan NIK. Jadi kita akan mencoba merubah data anggota menggunakan NIK. Mungkin saya akan merubah data Budi dengan NIK. Budi juga mungkin mempunyai kinerja yang baik sehingga dia masuk penilaian yang bagus dari pimpinannya di organisasi dan ubahnya menjadi pengurus. Kita cek. Nah, sudah ada data anggota terbaru dan oke. Kita cek lagi di sini langsung berdasarkan saja. Nah, ini di Budi kita cek. Nah, Budi sudah berhasil menjadi pengurus. Selanjutnya endpoint yang saya mau uji adalah delete. Delete di sini saya juga mempunyai 2 metode, yaitu delete berdasarkan ID dan delete berdasarkan NIK. Sekarang kita mungkin akan mendelete anggota ini. Anggota ini sepertinya mempunyai kinerja yang buruk. Kasusnya mungkin dia melanggar kode etik organisasi. Kita coba hapus dengan ID dulu, ID 3. Kita akan coba delete dengan ID 3. Kita delete. Nah, berhasil data anggota berhasil dihapus. Sekarang apakah Sumet tersebut sudah hilang dari database kita atau belum? Nah, ternyata sudah. Nah, metode delete yang kedua, saya buat endpoint-nya bisa berdasarkan NIK.
Mungkin kita juga akan menghapus, contohnya mungkin Budi aja. Kita hapus berdasarkan NIK. Ini kita ubah ini sama dengan Nik Budi. Delete. Nah, anggota berhasil dihapus. Lalu kita cek lagi. Nah, nama Budi sebagai tadi pengurus sudah terhapus, sudah oleh metode endpoint delete berdasarkan ini. Kesimpulan yang saya ambil dari implementasi ini adalah untuk tabel anggota Ormas, implementasinya telah berhasil dilakukan dengan memperhatikan struktur data layers. Setiap lapisan dalam arsitektur ini berkontribusi pada pengelolaan data yang lebih efisien dan terstruktur. Proses ingestion saya lakukan melalui endpoint POS untuk menambahkan anggota baru. Data yang diinputkan akan langsung disimpan dalam tabel anggota dalam MySQL dengan nick sebagai metadata tagging yang unik. Nah, selanjutnya distillation, data yang telah diingest tadi, yang telah kita post tadi, dapat kita ambil dan ditampilkan menggunakan endpoint get. Pengguna dapat mencari anggota juga berdasarkan ID ataupun nick. Itu. Selanjutnya processing, endpoint put dan delete, memungkinkan pengguna API untuk memperbarui data berdasarkan ID dan nick, juga menghapus data anggota berdasarkan ID dan nick. Terakhir adalah insight, data yang diambil dan diproses dapat digunakan untuk menghasilkan laporan dan analisis lebih lanjut. Seperti tadi, ada 2 pengurus dan 1 anggota, maka nanti bisa untuk pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut. Itu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.